Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Maulana Rizky dengan NPM 1921738 dengan jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Di sini saya menjelaskan beberapa unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama itu adalah radiasi sinar matahari. Matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi matahari ke seluruh permukaan bumi. Sebagian sumber utama panas bumi, jumlah radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi hanya sekitar 47% loh. Lalu sisanya kemana lagi? Nah, untuk sisanya itu diserap dan dipantulkan oleh partikel-partikel yang ada di udara seperti debu, uap air, dan awan. Setiap tempat di permukaan bumi, intensitas penyinaran mataharinya berbeda-beda. Kenapa bisa begitu? Nah, penyebabnya tidak lain tidak bukan itu adalah adanya transparasi atmosfer, sudut datang sinar matahari, jarak bumi dengan matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut, relief muka bumi, dan pengaruh angin. Oke, selanjutnya yang pertama penyinaran dan sudut pandang sinar matahari. Lama penyinaran matahari adalah lamanya matahari bersinar cerah pada permukaan bumi, yang dihitung mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam, dan ditulis dalam satuan jam sampai nilai per 10 atau sering ditulis dalam satuan persen terhadap panjang hari maksimum. Lama penyinaran matahari adalah salah satu indikator yang penting di dalam klimatologi. Lama penyinaran matahari akan berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup, yaitu pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, sudut pandang sinar matahari. Kita tahu bahwa iklim tropis ini merupakan sudut pandang sinar matahari yang paling maksimal, karena iklim tropis ini berada pada garis khatulistiwa, yaitu garis yang membelah antara utara dan juga selatan. Itu menandakan bahwa daerah tersebut memiliki sudut pandang sinar matahari yang paling lama dan juga yang paling bersinar, yang menyebabkan di daerah tersebut suhunya itu rata-rata 30 derajat Celcius. Suhu udara adalah suhu panas atau dinginnya suatu udara di tempat pada waktu tertentu. Pemanasan udara diperoleh melalui dua proses, yaitu yang pertama, pemanasan langsung terdiri dari absorpsi, refleksi, dan difusi. Yang kedua, pemanasan tidak langsung terdiri dari konduksi, konveksi, dan difusi. Untuk faktor-faktor lain yang mempengaruhi suhu udara itu ada 10 sobat, yaitu transparansi atmosfer, sudut datang sinar matahari, lama penyinaran, besarnya energi yang dikeluarkan matahari, jarak bumi dan matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut, relief muka bumi, dan pengaruh angin. Suhu udara ini dapat diukur dengan termometer. Selanjutnya, yang keempat itu adalah kelembaban. Nah, kelembaban ini merupakan kandungan uap air di udara disebut dengan kelembaban udara. Uap air tersebut berasal dari evaporasi dan transpirasi, atau kita bisa disebutnya dengan penguapan. Untuk alat pengukur kelembaban udara itu adalah higrometer. Kelembaban udara ada yang dinamakan dengan kelembaban mutlak, absolut, dan kelembaban nisbi, relatif. Kelembaban relatif secara matematis dapat ditulis dengan rumus, yaitu kelembaban relatif sama dengan hasil dari kelembaban mutlak dibagi nilai jenuh udara dikali 100%. Nah, itu ketemulah baru hasil dari kelembaban relatif. Oke, yang selanjutnya ini adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Diukur dengan menggunakan barometer. Untuk satuan
tekanan udara ini, satuan tekanan udara adalah milibar atau ditulis MB. Yang selanjutnya yang keenam ini adalah penguapan. Penguapan adalah proses perubahan molekul air yang menguap diri dari permukaan bumi dan memasuki atmosfer sebagai uap air. Untuk penguapan ini itu ada 3: evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Untuk yang evaporasi ini merupakan penguapan yang terjadi pada genangan, danau, sungai, atau hanya tetesan air. Sedangkan transpirasi ini yaitu penguapan terjadi karena adanya kandungan air yang terdapat pada makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Untuk evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari penguapan, genangan, evaporasi, dan transpirasi, yaitu penguapan terjadi pada genangan air, danau, sungai, tetesan air, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya yang ketujuh adalah penutupan awan. Awan merupakan massa tetesan air atau kristal es yang menggantung di atmosfer. Awan terbentuk ketika air mengembun di langit. Dilansir dari NASA, air yang mengembun terjadi karena adanya kondensasi. Air menjadi salah satu unsur yang penting dari cuaca dan iklim di bumi. Untuk pengertiannya sendiri, awan adalah sekumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara. Untuk terbentuknya awan, udara selalu mengandung uap air. Uap air yang meluap akan menjadi titik-titik air dan terbentuklah awan. Untuk terbentuknya awan ini itu ada 3. Yang pertama, udara yang panas akan mengandung banyak uap di udara. Udara panas tersebut akan naik tinggi hingga berada di satu lapisan dengan suhu yang lebih rendah. Uap tersebut mencair dan terbentuklah awan. Yang kedua, jika awan sudah terbentuk, titik air dalam awan menjadi lebih besar dan awan akan semakin berat. Perlahan, daya tarik bumi menarik awan ke bawah sehingga sampai pada satu peringkat. Titik-titik tersebut jatuh ke bawah dan jadilah hujan. Yang ketiga, jika titik-titik air bertemu dengan udara panas, maka titik air akan menguap dan awan tersebut akan hilang. Hal inilah yang membuat bentuk awan selalu berubah-ubah. Air dalam awan akan bergantian menguap dan mencair. Selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8 ini adalah kecepatan dan arah angin. Angin adalah gerakan udara yang disebabkan adanya perbedaan suhu, yaitu selanjutnya mengakibatkan perubahan tekanan. Tekanan udara naik jika suhunya rendah dan turun jika suhunya tinggi. Angin bertiup dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Yang ke-9 ini adalah presipitasi atau curah hujan. Unsur yang terakhir ini adalah curah hujan. Curah hujan adalah peristiwa jatuhnya berbagai bentukan air alami dari massa udara yang tebal dan telah mengalami kondensasi ke permukaan bumi. Bentukan-bentukan air yang dapat jatuh ke permukaan bumi bisa berbentuk titik air, salju, atau bahkan es. Hujan dapat dibedakan atas beberapa jenis, bisa berdasarkan intensitasnya, kejadiannya, dan waktunya.